Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Intan Puspitarini. Kali ini saya akan membahas satu topik sederhana terkait simple versus compound interest, ya. Nah, di sini saya tidak akan berlama-lama pada definisinya, tapi saya akan lebih memilih untuk langsung saja ke contoh soalnya. Ya, mari. Nah, di sini contoh soal yang saya berikan adalah kalian menginvestasikan uang sejumlah 5 juta rupiah selama 3 tahun dengan tingkat interest sebesar 7% per tahun. Ya, ini tingkat interestnya. Kemudian hitung saldo investasi kalian pada tahun ketiga dengan simple maupun compound interest. Oke, baik. Di sini kita bedakan menggunakan simple interest. Dan kemudian yang sebelah kanan kita peruntukkan untuk yang compound interest. Ya, jadi di sini. Nanti kita akan hitung tahun pertama sampai tahun kedua, gitu ya, perbedaannya seperti apa. Oke, di sini kita punya tahun ke-0, kemudian tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan tahun ketiga. Pun demikian untuk yang compound. Ya, tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Oke. Nah, di sini pada satu titik di tahun ke-0 sama ya, kita punya posisi saldo yang sama, yaitu 5 juta yang kita investasikan ke satu tabungan tertentu atau satu bentuk investasi tertentu gitu ya. Dan ini jumlahnya sama-sama 5 juta. Ya, kita untuk yang simple interest terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan bunga sebesar 7%. Ya, berarti di sini ada penambahan sebesar 7% dari pokok yang kita investasikan, yaitu 5 juta. Sehingga di sini kita mempunyai saldo 5 juta ditambah dengan 7% dari 5 juta, gitu ya. Atau totalnya adalah 5.350.000. Nah, bagaimana dengan tahun kedua? Gitu ya. Tahun kedua kembali kita mendapatkan angka atau mendapatkan interest sebesar 7%, ya. 7%, di mana 7%-nya ini dasar penghitungannya apa gitu ya. Dasar perhitungannya adalah posisi saldo kita di tahun ke-0 gitu ya. Jadi di sini kita nambah lagi ya, nambah lagi sebesar 350.000 lagi. Atau di sini ada total 5.700.000. Ya, 5.350.000 ditambah 350.000 lagi atau 7% dari 5 juta. Nah, demikian seterusnya, sehingga pada tahun ketiga kita juga mendapatkan sama ya, angka itu. Jadi sehingga di sini ada total sebesar 6.050.000. Ya, sama, kita dapat tambahan lagi sebesar 7% dari basis di tahun awalnya. Oke, sehingga pada tahun ketiga kita mempunyai posisi investasi kita adalah sebesar 6.050.000. Oke, sekarang kita berpindah ke yang compound interest ya. Di sini sama, posisi tahun ke-0 kita mendapatkan 5 juta. Kemudian tahun ke-1, tahun pertama, kita juga saldonya sama dengan yang simple interest, yaitu mendapatkan 5.350.000. Kenapa? Karena kita mendapatkan 7% atau interest 7% dari saldo awalnya. Oke. Nah, perbedaan akan muncul mulai dari tahun kedua. Kenapa? Karena pada compound interest kita menghitungnya berdasarkan basis di tahun sebelumnya. Jadi bukan lagi di tahun ke-0 ya. Jadi di sini kita 7% atas apa? 7% atau di sini ya 5.350.000 itu menjadi dasar perhitungan kita, kalikan 1 plus 7% atau 1 plus R-nya ya.
Ini yang membedakan, di mana di sini angka 5.350.000 inilah yang menjadi basis perhitungan kita. Oke. Kita hitung dengan menggunakan kalkulator. 5.350.000 kalikan 1,07%. 1,07 ya. Jadi di sini kita dapat angka 5.724.500 ya. Ya, sehingga di sini yang membedakan adalah tadi compound interest itu perhitungannya akan didasarkan pada saldo di tahun sebelumnya. Itulah kenapa di compound itu sering kita sebut dengan interest on interest atau bunga atas bunga. Atau kalau bahasa Indonesianya sering kita sebut dengan bunga majemuk ya. Nah, bagaimana dengan tahun ketiga? Kembali tahun ketiga kita menjadikan 5.724.500 ini sebagai dasar untuk menghitung investasi kita di tahun ketiga. Ya, jadi ini tinggal kita kalikan dengan 1,07 ya, atau total menjadi 6.125.215. Ini adalah saldo investasi kita di tahun ketiga dengan menggunakan compound interest. Ya, bisa kita lihat di sini yang paling atau yang lebih besar ya adalah ketika investasi itu dihitung berdasarkan compound interest. Ya. Nah, bagaimana sih ketika satu poin yang harus kalian garis bawahi gitu ya, ketika kalian diberikan soal gitu ya, dan di soal itu tidak menyebut gitu ya, tidak menyebut apakah itu menggunakan simple atau menggunakan compound gitu ya, maka kalian harus mengasumsikannya soal itu menggunakan compound ya. Ini adalah note yang penting, sehingga simple interest ini hanya dipakai ketika memang soalnya menyebut bahwa itu menggunakan simple interest. Ketika tidak disebut sama sekali, maka selalu asumsikan bahwa soal tersebut menggunakan compound interest. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.